Halo, bertemu kembali dengan saya dalam pelajaran biologi. Kali ini kita akan masuk bab 3, materi genetika. Materi genetika akan kita pelajari dalam beberapa bagian. Bagian pertama, kita akan belajar tentang kromosom. Kita semua telah memahami bahwa di dalam sel terdapat nukleus atau inti sel. Di dalam nukleus inilah terdapat kromosom. Di dalam kromosom terdapat DNA. DNA mengandung unit gen. Kromosom terbentuk dari rantai panjang DNA yang dilipat berkali-kali dengan protein histon. Sedemikian rupa sehingga dapat masuk ke dalam inti sel yang kecil. Kromosom, DNA, dan gen merupakan kelengkapan alat penentu, pembawa, dan pengemas sifat yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kromosom berasal dari bahasa Yunani, yaitu kroma artinya warna dan soma artinya badan. Jadi kromosom adalah badan atau benda-benda halus berbentuk lurus seperti batang lurus atau bengkok yang mudah menyerap zat warna. Kromosom dapat dilihat ketika sel aktif membelah. Kromosom akan tampak jelas pada stadium pembelahan metafase. Satu kromosom terdiri atas dua bagian, yaitu sentromer dan lengan. Sentromer tidak mengandung gen atau faktor pembawa sifat dan merupakan pusat kromosom yang membagi kromosom menjadi dua bagian. Lengan adalah bagian yang mengandung benang-benang kromonema. Lengan ini ada yang panjang, ada yang pendek. Setiap kromosom memiliki satu atau dua lengan. Lengan pada kromosom ini yang disebut kromatid. Pada ujung lengan terdapat telomer, berfungsi untuk menghalangi bersambungnya ujung kromosom yang satu dengan kromosom yang lain. Berdasarkan letak sentromernya, bentuk kromosom itu dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama metasentris. Kromosom ini memiliki dua buah lengan yang sama panjang. Sentromernya ada di bagian tengah. Yang kedua, submetasentris. Lengan kromosom tidak sama panjang. Sentromer terletak tidak di tengah. Sentromer agak mendekati ujung salah satu lengan kromosom. Sentromer berada di daerah submedian. Yang ketiga, akrosentris. Sentromernya mendekati salah satu ujung lengan kromosom atau subterminal. Lengan yang satu jauh lebih panjang dari lengan kromosom yang lain. Yang keempat, telosentris. Kromosom ini hanya memiliki sebuah lengan karena sentromernya terletak pada ujung salah satu lengan kromosom. Nah, kita lihat macam-macam kromosom. Nah, kromosom ini ada dua. Yang pertama ada autosom, yang kedua kromosom seks. Nah, autosom ini kromosom yang tidak ada hubungannya dengan persatuan jenis kelamin. Nah, sedangkan kromosom seks itu adalah kromosom yang menentukan jenis kelamin individu. Nah, individu jantan, pasangan kromosom seksnya itu tidak sama, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Individu betina, pasangan kromosom seksnya sama, yaitu kromosom XX. Nah, kromosom manusia ada 46. Nah, itu terdiri dari autosom 44 dan kromosom seks
Nah, ini ada dalam tiap nukleus tubuhnya. Nah, kita lihat manusia laki-laki. Nah, kita mau buat rumusnya ya. Nah, manusia laki-laki, nah ini rumus kromosomnya 22 AA tambah XY. Nah, artinya ada 22 pasang autosom. Nah, jadi kalau dia AA-nya ini ada 2, nah itu artinya pasang ya. Nah, 22 pasang autosom tambah 1 pasang kromosom X dan Y. Nah, pada spermatozoanya. Nah, spermatozoa, nah ini ada 23 ya, 23. Nah, 23 ini terdiri dari 22A. Nah, jadi di sini kalau A-nya itu hanya 1, nah berarti jumlahnya itu 22 ya. Nah, 22A tambah X. Nah, berarti 22 tambah 1, berarti jumlahnya 23. Nah, atau 22A tambah Y. Berarti 22 tambah 1, berarti jumlahnya 23. Nah, artinya coba kita lihat di sini 22 autosom tambah 1 kromosom X atau 22 autosom tambah 1 kromosom Y. Nah, jadi pada sel kelamin itu jumlah kromosom itu setengah. Nah, jadi nanti kalau terjadi peristiwa peleburan spermatozoa dan ovum, nah spermatozoa akan memberi kromosom dengan jumlah 23, kemudian ovum juga 23. Nah, akhirnya terbentuklah kromosom yang jumlahnya 46 atau kromosom anak menjadi 46. Nah, kemudian kita lihat pada manusia. Nah, ini pada wanita ya. Nah, ini ada 22 AA tambah X. Nah, ingat ya kalau A-nya itu ada 2, berarti kalikan ya. Berarti 22 AA, berarti ada 44 ya. 44 ditambah XX, berarti 44 tambah 2, berarti 46 ya. Nah, kemudian pada ovum ini 23 tadi ya jumlahnya. Berarti 22 autosom 22A tambah X. 1 kromosom X. Berarti 22 tambah 1 jumlahnya 23. Nah, kita lihat, nah ini kromosom manusia ya. Kromosom manusia, nah ini jumlahnya ada 46. Nah, nomor 1 sampai nomor 22, nah itu adalah autosom. Nah, jadi kromosom manusia ini berpasang-pasangan ya. Yang besar dengan yang besar, sedang dengan sedang, kemudian kecil dengan kecil. Nah, autosomnya ada 22 pasang atau 44 buah. Nah, ditambah 1 pasang kromosom seks. Oke, nah jadi jumlahnya 44 ditambah 2, berarti 46. Oke, kita lihat contoh soal. Nomor 1, jumlah kromosom sel pada manusia adalah. Nah, ini jawabannya 46. Berarti option A yang benar ya. Nah, kemudian yang kedua. Di dalam sel tubuh wanita normal terdapat pasangan kromosom yang terdiri atas. Nah, ini sel tubuh ya, sel tubuh wanita normal. Nah, kita lihat option A, 44 autosom dan 1 kromosom X. Berarti 44 ditambah 1, berarti jumlahnya 45. Berarti salah ya. Kemudian B, 22 pasang autosom dan 1 kromosom X.
berarti 22 pasang, berarti 44 ditambah 1. Berarti 45. Ini juga salah. Nah, kemudian C, 23 pasang autosom. Nah, berarti ini 46 ya. 46 dan sepasang kromosom X. 46 tambah 2. Berarti 48. Salah ya. Kemudian D, 44 autosom dan sepasang kromosom X. Nah, 44 autosom. Berarti 44 ditambah sepasang kromosom X. Berarti tambah 2. Berarti 46. Nah, ini D benar ya. Kalau pada wanita itu kromosom XX ya. Nah, kalau E 22 autosom. 22 tambah sepasang kromosom X. Berarti 22 tambah 2. Berarti 24. Nah, berarti yang benar itu adalah option D. 44 autosom dan sepasang kromosom X. Nah, kemudian soal yang ketiga. Kariotip sel soma manusia yang benar adalah. Nah, kita lihat A, wanita 44 AA tambah XX. Nah, 44 AA. Nah, tadi saya bilang kalau dia A-nya itu ada 2 kali berarti didobelkan. Berarti ini sudah berapa ini? 88 ya. 88 tambah 2. Nah, udah 90, salah ya. Nah, kemudian B, wanita 44A tambah XY. Oke, kalau A-nya 1 berarti jumlah autosomnya 44 ya. Tetap 44, jangan didobelkan. Kalau dia AA-nya 2 kali, baru jumlahnya kita dobelkan. Oke, 44A tambah XY. Nah, ini salah ya, kalau pada wanita itu XX bukan XY. Kemudian C, pria 44A tambah XX. Nah, pria, nah itu kromosom seksnya itu adalah XY, berarti C salah. Kemudian D, pria 44A tambah XY, 44 tambah 2 berarti 46. Kromosom seksnya pas ya XY. Berarti jawaban yang benar adalah D. Nah, demikian contoh soal yang mungkin bisa membantu kalian. Nah, terima kasih. Sampai di sini materi kita hari ini. Kembali bertemu ke materi yang selanjutnya atau bagian kedua dari materi genetika. Terima kasih.